Nah, ini mau saya oles. Ini saya tambahkan sedikit air. Nah, ini warnanya cantik, golden brown, dan kalau menggunakan air bukan ketoplasnya itu wajib kuenya itu benar-benar dingin supaya nggak mudah berjamur gitu ya. Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Kali ini saya mau membuat kue kacang jadul lagi. Nah, ini adalah resep 1 kg tepung dan olesan telurnya melekat sempurna. Oke, teman-teman simak videonya sampai habis ya. Nah, bahan-bahannya cuman ada 4 macam, 5 bersama garam. Di sini aku pakai 500 gram minyak goreng, kemudian 500 gram kacang yang sudah dihaluskan di blender atau di chopper. Kemudian ada tepung gula atau gula halus. Di sini aku pakai 400 gram aja. Dan juga tepung terigu 1 kg. Nah, tepung terigu ini bebas mau pakai merek apa, yang protein sedang atau yang curahan juga boleh ya. Kemudian ini garam nanti saya pakai 1 sendok teh. Nah, kalau biasanya saya mengadon kue kacang itu manual, kali ini saya mau mengadon kue kacangnya menggunakan mixer Mito-Chiba MX700. Jadi supaya lebih praktis ya teman-teman. Nah, ini saya masukkan kacang yang udah dihaluskan, kemudian minyak goreng, lalu gula halus. Di sini saya masukkan 400 gram, tapi kalau teman-teman suka manis bisa dimasukkan 500 gram ya. Nah, kemudian 1 sendok teh garam. Nah, ini saya pakai 1 sendok munjung seperti ini ya. Ini 1 sendok teh. Dan tidak lupa juga vanili bubuk. Saya pakai setengah sendok teh, enggak setengah ya, seujung sendok gini ya. Lanjut di mixer menggunakan kecepatan rendah terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, setelah bahan-bahan tercampur, lalu saya masukkan tepung terigu. Saya masukkan aja langsung ya. Ini tanpa saya ayak karena saya pakai tepung kemasan. Tapi kalau pakai tepung curah itu wajib diayak ya teman-teman. Nah, untuk cara pembuatan menggunakan adon manual ataupun menggunakan mixer, itu caranya tetap saya gunakan sama ya, bertahap. Nah, ini saya berhentikan dulu. Nah, untuk caranya itu sama seperti yang saya buat biasanya, itu gula, kacang, dan juga minyak itu saya aduk dulu tercampur sampai rata. Setelah minyak, kacang, dan juga tepung gulanya tercampur rata, lalu saya masukkan tepung terigu, lalu saya adonin lagi. Kenapa seperti itu? Supaya minyak, gula, dan garam kacangnya itu menyatu dulu ya ketika masuk tepung, jadi semua rasanya itu menyatu gitu ya, nggak ada yang manis, ada yang asin gitu, jadi dia sudah tercampur rata. Nah, ini saya lanjut lagi, saya adonin menggunakan mesin ya. Oke, kita cek dulu untuk adonannya. Nah, tekstur adonannya itu seperti ini. Nah, ini
Ini teksturnya sudah bagus. Untuk di pulung-pulung gini sudah lembut ya teman-teman. Nah ini sudah bisa dicetak. Oke, nah lanjut kita ini setelah itu kita lanjut kita cetak ya. Kalau tidak ada alat, nah seperti ini aja kita manual menggunakan plastik, terus kita pipikan menggunakan tangan aja. Yang penting itu ketipisannya atau ketebalannya itu sama rata, atau pakai botol pun bisa, pakai botol sirup, pakai gelas, mana yang lebih mudah, atau pakai rolling pin itu lebih bagus lagi ya teman-teman. Nah, saya pakai cara manual dengan cara diratakan aja seperti ini ya, karena ini adonannya lembut sekali jadi mudah untuk dipipihkan. Nah setelah itu kita cetak menggunakan cetakan. Di sini saya cetak menggunakan cetakan love. Jadi kita tarik aja dan kita ambil, nah, langsung disusun ke loyang. Nah ini saya cetak dulu semuanya sampai selesai. Nah untuk ukuran ketebalannya ini kira-kira kurang lebih 1 cm ya teman-teman, atau bisa disesuaikan dengan selera kalau ingin lebih tebal atau lebih tipis lagi. Tapi kalau saya sih lebih suka yang seperti ini. Nanti setelah dipanggang, kue itu akan lebih mengembang sedikit dari ukuran yang sebelum kita cetak kayak gini nih ya. Nah, ini yang sudah selesai dicetak. Nah, ini mau saya oles menggunakan kuning telur. Oke. Nah, ini saya pakai pencerahan lampu ya. Nah, untuk olesannya di sini saya pakai 1 kuning telur, kemudian 1 tetes pewarna kuning, dan di sini saya tambahkan eh, sedikit air ya, 1 sendok teh air, atau bisa juga menggunakan minyak goreng. Tapi untuk olesan kue kacang saya lebih memilih menggunakan air ketimbang minyak goreng ya. Nah ini saya oles tipis-tipis dulu. Ini karena saya kuas kecil saya hilang entah kemana, jadi saya pakai kuas yang besar. Ini saya olesnya tipis-tipis, kemudian nanti saya oles lagi setelah selesai 1 loyang, baru saya oles ulang. Oke, sudah selesai olesan pertama. Nah lanjut saya oles lagi, ini masih keadaan basah ya sebenarnya, nggak apa-apa kita oles tipis-tipis aja supaya dia lebih glowing nanti waktu pas dipanggang. Jadi walaupun tanpa minyak ataupun tanpa madu, itu hasilnya nanti bisa tetap kinclong gitu ya bun atau teman-teman. Nah kita kuas-kuas aja yang kira-kira masih kelihatan tipis, itu kita tambahkan olesan. Kalau mau langsung sekali oles tapi agak tebal gitu juga boleh. Nah ini saya oles yang kelihatan masih tipis-tipis gitu ya. Yang sudah tebal saya nggak oles lagi. Oke. Oke, selanjutnya saya taburi menggunakan. Nah, lanjut kita taburin wijen secukupnya. Nah, ini ada juga yang imut-imut ya. Yang imut-imut, jadi kalau pas masuk toples itu terkadang nggak muat gitu toplesnya. Jadi itu bisa untuk sisipan yang bentuk kecilnya. Nah, ini yang sudah selesai dioles, lanjut kita panggang.
Nah, sebelumnya ovennya sudah saya panaskan. Nah, ini lalu saya panggang menggunakan api atas bawah dengan panas 150 derajat ya, atau sesuaikan dengan panas oven masing-masing. Lalu saya panggang kurang lebih 40 menit atau sampai matang. Nah, ini sudah matang kuenya, ini dalam masih keadaan panas ya. Lalu saya pindahkan ke cooling rack seperti ini. Nah, disusun. Nah, ini warnanya cantik golden brown, dan kalau menggunakan air tuh saya sukanya itu dianya enggak kelupas gitu, kuning-kuningnya itu mulus gitu. Walaupun dianya ada yang pecah kuenya, tapi kuningnya itu nempel, enggak terkelupas kuning telurnya gitu ya teman-teman. Tapi kembali ke selera masing-masing. Kalau yang suka pakai tambahannya minyak goreng juga enggak masalah gitu ya. Nah, ini saya pindahkan dulu di cooling rack seperti ini supaya lebih cepat dinginnya. Nanti setelah benar-benar dingin, kue baru saya susun ke dalam toples supaya kuenya itu tahan lama. Jadi kita masukkan ke toplesnya itu wajib kuenya itu benar-benar dingin supaya nggak mudah berjamur gitu ya, atau bau tengi gitu. Oke, saya lanjutkan dulu semuanya sampai selesai ya Bun. Nah, hasil dari adonan 1 kg tepung tadi menghasilkan 2,5 kg kue kacang ya, atau kalau toples besar seperti ini menjadi 2 toples dan 500 toples 500 gram.